Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini untuk belajar bersama dengan materi bahasa Inggris khusus untuk kelas 7 SMP. Adapun tema yang kita akan pelajari pada kesempatan ini adalah simple present tense. Dalam penggunaan simple present tense, yang pertama sekali harus kita ketahui bahwa simple present tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian berlangsung berulang kali, yang merupakan kebiasaan. Jadi apapun yang kita lakukan yang merupakan kebiasaan, itu yang kita akan pelajari pada kesempatan ini, bagaimana cara membuat kalimat tersebut. Adapun kata bantu yang biasa dipakai atau auxiliary adalah do atau does. Nah, untuk penggunaan kalimat ini, bahwa terutama dalam membuat kalimat negatif dan bertanya, itu menggunakan kata bantu dan harus disesuaikan dengan subjek dan kata bantu atau kata kerja itu sendiri. Yang tadi kita sudah bahas ada dua kata bantu, adalah do atau does. Nah, kita akan melihat di sini penyesuaian atau pasangan subjek dengan kata bantu itu. Kalau subjeknya I, you, we, they, itu berpasangan dengan kata bantu do. Kemudian untuk she, he, it itu berpasangan dengan does. Dan bila mana kata ganti itu di luar itu, kita harus memperhatikan bahwa kata gantinya itu, misalnya the student. Student itu siswa, di sini satu siswa. Ini kemungkinan laki-laki atau perempuan. Jadi kata ganti di sini itu merujuk apakah he atau she. Jadi pasangan kata bantunya adalah does. Kemudian the cats itu kucing lebih dari satu, berarti ini kata ganti untuk ini adalah they. Jadi they berpasangan dengan do. Kemudian untuk my mother, ibu saya itu satu orang. Kalau satu orang berarti kata gantinya adalah she, jadi pasangannya adalah does. Jadi kita harus menyesuaikan atau memperhatikan hal-hal seperti itu, sehingga nanti dalam membuat kalimat, terutama dalam kalimat negatif dan bertanya, kita tidak salah memberikan pasangan, terutama penyesuaian antara subjek dengan kata bantunya atau kata kerja bantu itu sendiri. Ya, selanjutnya kita akan berikan contoh kalimat positif. Yang pertama adalah I go to school every day. You eat cake. We drink ice. They work hard every day.
He eats pineapple. She drinks ice every afternoon. It runs very fast. Di sini kita melihat bahwa nomor 1 sampai 7 itu adalah subjek. Kemudian verbnya mulai go, eat, drink, walk, eats, drinks, runs, itu adalah kata kerja. Kemudian diikuti adalah objek atau keterangan. Nah, untuk nomor 1 sampai 4 itu kata kerja yang dipakai tidak ditambah s. Karena subjek yang dipakai I, you, we, they. Kemudian kalau she, he, it, itu maka kata kerjanya ditambah s. Di sini ada 2 penambahan biasa diberikan. Kalau kata kerjanya berakhir konsonan, maka kita tambah s. Dan apabila berakhir vokal seperti a, i, u, e, o, maka kata kerjanya itu ditambah es. Jadi itulah aturan untuk membuat kalimat positif. Kemudian di belakang itu bagian objek saya berikan kata everyday dan every afternoon. Biasanya kalimat ini menggunakan kata every. Apakah misalnya every day, every morning, every afternoon, every night. Jadi kebanyakan menggunakan every. Nah, itulah contoh kalimat positif. Berikut kita lihat contoh kalimat negatif. Ya, diperhatikan di sini ada tabel yang saya berikan. Iya. Jadi untuk kalimat pertama, I do not go to school. Berikut, you do not eat cake. We do not drink ice. They do not work hard. He does not eat pineapple. She does not drink ice. It does not run very fast. Jadi untuk subjek I, you, we, they memakai kata bantu do ditambah not. Kemudian untuk she, he, it menggunakan kata bantu does ditambah not. Jadi itu harus diperhatikan, diingat bahwa apabila subjeknya I, you, we, they, he, she, it harus disesuaikan dengan pasangannya. Jadi untuk membuat kalimat negatif itu menggunakan not. Jadi kita tambahkan not di belakang kata bantu itu, di belakang do atau does. Kemudian untuk penggunaan do not bisa kita singkat menjadi don't. Kemudian does not bisa disingkat menjadi doesn't. Ya, misalnya kalimat nomor 1 di atas, I don't go to school. Kalimat nomor 2, you don't eat cake. Kalimat nomor 3, we don't drink ice. Nomor 4, they don't work hard. Kalimat nomor 5, he doesn't eat pineapple. Nomor 6, she doesn't drink ice. Nomor 7, it doesn't run very fast. Jadi boleh kita singkat seperti itu, boleh juga kita tulis seperti yang di atas. Ya, berikut kalimat
interrogatif atau kalimat bertanya. Nah, untuk kalimat bertanya, ya kita mulai dengan auxiliary atau kata bantu, kemudian diikuti subjek, kemudian verb, tambah objek. Ya, saya bacakan kalimat nomor 1. Do Ani and Ana study English? Nomor 2, do you see her? Nomor 3, do we help him? Nomor 4, do they go there? Nomor 5, does he eat bakso? 6, does she drink tea? Nomor 7, does it run very fast? Ya, jadi dalam membuat kalimat bertanya, jadi harus selalu mengingat penyesuaian antara subjek yang dipakai. Ya, untuk nomor 1, Ani dan Ana itu kata gantinya they, berarti pasangannya do. You tadi berpasangan dengan do, berarti do you see her. Iya, dan seterusnya, jadi harus memperhatikan kata bantu dengan subjek. Kemudian untuk menjawab kalimatnya, ya ini ada contoh cara menjawab. Do you study English? Kalau misalnya Anda belajar bahasa Inggris, kita jawab dengan yes, I do. Kalau tidak, no, I do not. Boleh juga disingkat, no, I don't. Kalimat berikutnya, does he eat bakso? Apakah dia makan bakso? Kalau ya, yes, he does. No, he doesn't. Kalau tidak makan bakso. Jadi harus memperhatikan apa yang dipakai untuk bertanya. Dan biasanya kalau dimulai dengan do, maka biasanya dijawab dengan menggunakan do juga. Ya, seperti contoh tadi. Contoh pertama, do you study English? Yes, I do. Kemudian contoh kedua, does he eat bakso? Yes, he does. Ya, tibalah saatnya kita memasuki latihan. Latihan pertama adalah kalimat positif. Untuk latihan ini kita harus melengkapi kalimat ini dengan kata kerja yang tepat sesuai dengan arti yang ada di belakang. Jadi kalimat pertama, I to school. Kemudian kata kerja dipakai adalah pergi. Jadi pergi bahasa Inggrisnya apa? Yaitu yang kita masukkan ke situ. Cuma harus memperhatikan antara subjek dengan kata kerja. Ya, kita lihat kalimat pertama, I to school. Jawabannya adalah ya, go. Kemudian untuk kalimat berikutnya, you the book. Kemudian kata kerja dipakai, bahasa Indonesianya di sini adalah ambil. Ya, kalau mengambil adalah apa? Jadi kata kerjanya adalah ya, take. Kamu mengambil buku. Kemudian kalimat berikut, we to the canteen. Ya, pakai lagi kata pergi. Ya, pergi bahasa Inggrisnya adalah go. Kemudian berikut, they rice. Kemudian kata kerja dipakai memasak, bahasa Inggrisnya adalah ya, cook. Berikut, he me. Kemudian kata kerjanya adalah membantu. Membantu bahasa Inggrisnya adalah ya, di sini harus memperhatikan karena di sini pakai subjek he. Jadi membantu bahasa Inggrisnya adalah helps.
Ya, di sini tambah S karena subjek he. Berikut si titik T minum. Minum bahasa Inggrisnya adalah ya, tapi harus perhatikan subjeknya, subjek si. Jawabannya adalah ya, drinks. Kemudian titik very fast. Kemudian bahasa Inggris dipakai adalah berlari. Berlari adalah jawabannya adalah runs. Ya, kenapa runs? Karena subjek yang dipakai adalah it. Kemudian berikut my mother titik to the market. Pergi. Ya, di sini my mother, ibu saya itu pasti perempuan, satu orang. Jadi kata gantinya adalah she. Maka kata kerjanya harus ya, pergi bahasa Inggrisnya adalah goes. My mother goes to the market. Ya, setelah melihat latihan ini, kita harus memperhatikan bahwa kapan menggunakan subjek I, you, we, they, maka kata kerjanya tidak ditambah S. Kemudian untuk he, she, it, maka kata kerjanya ditambah S. Kemudian kalau menggunakan kata kerja berakhir vokal, maka kita tambahkan ES seperti contoh terakhir. My mother goes to the market. Dan selanjutnya kita masuk latihan kedua. Ini kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Jadi kita harus menyesuaikan kata bantu dengan subjek. Ya, untuk kalimat pertama titik Annie and Rudy go home. Ya, jadi kata bantu dipakai adalah do Annie and Rudy go home. Kemudian berikut kata bantu apa? Adalah ya, do you see her? Kemudian berikut we drink tea. Di sini we, ya ingat pasangan kata bantu untuk we tadi adalah ya, do we drink tea? Apakah kita minum teh? Berikut jawabannya untuk kalimat berikut adalah do they eat cake? Ya, kemudian berikut the man see me. Ya, titik the man see me. The man di sini adalah laki-laki satu orang. Berarti kalau laki-laki satu orang, kata gantinya adalah he. Jadi he berpasangan dengan ya, does the man see me? Kemudian untuk menjawab ini, your mother cook rice. Your mother adalah ibu kamu, berarti itu satu orang. Pasti kata gantinya adalah she. Jadi she pasangannya adalah ya, does. Jadi jawabannya does your mother cook rice? Kemudian it tadi berpasangan dengan apa? Jadi jawabannya adalah does it run fast? Ya, saya artikan dulu dari atas. Do Annie and Rudy go home? Apakah Annie dan Rudy pulang? Do you see her? Apakah kamu melihat dia? Do we drink tea? Apakah kita minum teh? Do they eat cake? Apakah mereka makan kue? Does the man see me? Apakah laki-laki itu melihat saya? Does your mother cook rice? Apakah ibumu memasak nasi? Does it run fast? Apakah dia berlari kencang? Ya, sekarang kita masuk latihan ketiga. Ya, untuk latihan ini kita harus melengkapi kalimat ini dengan kata yang sesuai yang ada pilihannya di belakang. Ya, jadi perhatikan pilihan kata, dan apabila Anda bisa menjawab dengan baik, berarti Anda sudah bisa dipastikan bahwa Anda sudah mengetahui aturan pembuatan kalimat menggunakan
tense di sini. Ya, untuk nomor 1, she not clean the classroom. Dia tidak membersihkan ruang kelas. Ya, jawabannya untuk ini adalah apakah does atau do? Jawabannya adalah ya, does. Kenapa does? Karena subjek dipakai adalah she. Berikut kalimat kedua, my mother in the kitchen. Ya, kemudian pilihannya di sini cook atau cooks. Ya, jawabannya adalah ya, cooks. Kenapa cooks? Karena my mother di situ kata gantinya she. Sedangkan apabila subjek she, maka kata kerjanya ditambah apakah s atau s. Kemudian untuk nomor 3. His friend under the tree. Kemudian pilihannya adalah sit atau sits. Ya, jawabannya adalah ya, sit. His friend sit under the tree. Kenapa sit tidak ditambah s? Karena di sini his friend lebih dari satu. Menunjukkan lebih dari satu, di situ ada friends, ada tambahan s. Kemudian untuk nomor 4, he not see the soldier. Ya, pilihannya di sini adalah does dengan do. Ya, jawabannya adalah ya, he does not see the soldier. Dia tidak melihat tentara itu. Kenapa does? Karena subjek dipakai adalah he. Kemudian untuk nomor 5, the cats under the table. Pilihan di sini adalah sits dan sit. Ya, jawabannya adalah the cats sit under the tree. Kenapa tidak ditambah s? Kata kerjanya di sini karena the cats itu ada s, tambah s berarti kucingnya lebih dari satu. Ya, jadi begitulah cara menjawab latihan untuk ini. Jadi semakin mengetahui aturan-aturan dalam pembuatan kalimat, terutama simple present, maka semakin meyakinkan bahwa Anda bisa menjawab dengan baik. Ya, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.